Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi modul 1.1. Baik, sebelum kita mulai, kembali saya mencoba memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Idris Saputra. Saya merupakan guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari UPT SD Negeri 067692 Medan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam modul 1.1. Adapun 3 pertanyaan pemantik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja, kita akan membahas pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran masih didominasi oleh guru atau teacher center. Kenapa seperti itu? Karena yang saya didapatkan pada hari ini, termasuk yang terjadi juga pada saya, bahwa guru mendominasi kelas. Artinya masih ada anggapan guru merupakan sumber dari segala sumber yang akan mentransfer segala informasi kepada siswa. Yang kedua, siswa kurang aktif atau pasif. Akibat adanya didominasi oleh guru atau teacher center, berpotensi siswa hanya mendengarkan tanpa harus bisa beraktif mengeksplorasi diri atau berkreativitas untuk memajukan berdasarkan apa yang dia punya. Yang ketiga, pembelajaran hanya berorientasi pada nilai. Kemarin juga seperti yang saya rasakan bahwa orientasi kesuksesan itu dinilai karena nilai-nilai tinggi. Ketika si A, si B, si C mendapatkan nilai 80, 90, maka dia berorientasi sukses. Padahal seperti yang kita pelajari di modul 1.1 ataupun di pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai itu hanya simbol untuk mengevaluasi, baik itu mengevaluasi siswa maupun mengevaluasi guru. Tidak ada jaminan anak yang memiliki nilai baik maka akan memiliki kesuksesan yang baik. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Akibat adanya teacher center maupun siswa yang kurang aktif, maka motivasi siswa dalam belajar menjadi kurang. Kenapa? Karena dia merasa potensi-potensi dia yang ada pada diri dia tidak bisa dikembangkan dengan maksimal. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Seperti yang kita bahas, bahwa banyak sekali ilmu yang kita dapat dalam pelajaran di modul ini. Yang pertama, melakukan analisis kelas tentang kebutuhan siswa. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan melakukan analisis kelas mengenai apa yang dibutuhkan siswa atau apa yang menjadi kebutuhan kelas. Kita tidak bisa menyamaratakan siswa bahwa siswa tersebut memiliki potensi yang sama semuanya. Kita akan analisis kira-kira apa yang menjadi kebutuhan siswa, baik itu siswa A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa artinya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kita bisa mengeksplor kemampuan siswa dengan seksama, baik siswa yang satu dan
siswa yang lain. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Di sini kita bisa mengembangkan kearifan lokal yang ada pada wilayah setempat yang kemudian dikembangkan dengan potensi yang dimiliki oleh siswa kita. Kenapa seperti itu? Karena kearifan lokal menjadi sumber ataupun menjadi tempat bagi mereka untuk menuju kesuksesan. Misalkan anak-anak tersebut tinggal di pinggiran pantai yang memang kearifan lokalnya yaitu adalah mereka lebih senang menangkap ikan. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal mengenai adat istiadat mereka disesuaikan dengan pembelajaran di zaman sekarang. Kita tidak akan bisa paksakan mereka untuk menjadi seorang pilot karena mereka sudah lama bergelut dengan kerasnya air laut. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam siswa tersebut berbeda-beda. Kita akan matchingkan dengan kodrat zaman. Seperti tadi yang ketiga, bahwa mereka punya potensi di bidang kemaritiman, menangkap ikan. Di kodrat alamnya mereka sudah punya itu. Lalu kita matchingkan, kita kolaborasikan dengan kodrat zaman, di mana menangkap ikan di zaman sekarang tidak hanya lagi dengan cara-cara yang tradisional. Kita bisa ajarkan bahwa untuk menjadi sukses, kita bisa menangkap ikan dengan cara-cara yang lebih modern, tapi juga tanpa merusak kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa. Kita akan membuat pembelajaran yang interaktif, artinya siswa dapat bebas bereksplorasi mengenai kemampuan diri dia, mengembangkan potensi dia yang dia miliki. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis pada profil pelajar Pancasila. Di sini kita tidak hanya mengembangkan potensi yang ada dimiliki siswa, tapi fungsi guru adalah menuntun. Bagaimana kita menuntun para siswa menuju arah dan jalan yang benar. Artinya kita bisa menuntun mereka ke arah bagaimana akhlaknya juga terbimbing dengan cara memasukkan profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Yang ketiga, mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Kemarin sudah sempat dibahasakan oleh para fasilitator maupun para instruktur bahwa permainan bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran atau proses pembelajaran. Benar, kita bisa memasukkan permainan, misalnya permainan congkak. Permainan congkak itu kan permainan yang tradisional dengan cara memindah-mindahkan biji-bijian atau batu-batu kerikil. Sebenarnya permainannya biasa, tapi di situ ada nilai kognitifnya. Ada olah rasa, ada olahraga, ada olah karsa. Kenapa seperti itu? Permainan yang ada di permainan congkak itu juga bisa menganalisis atau mengasah kemampuan matematisnya. Dia akan menghitung berapa kira-kira biji-bijian yang akan dia berikan dengan cara menambah atau mengurangi. Atau yang pernah saya lakukan juga di kelas, saya membuat permainan eklek. Jadi anak-anak di situ belajar dia melompat-lompat, menghentakkan kakinya sambil menghitung kira-kira kaki mana yang duluan turun. Permainan-permainan seperti itu juga bisa mengolah rasa para siswa untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang daripada kita harus menjejal mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya belum pas sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya, kita sudah memasuki pada hal kesimpulan, di mana pendidikan adalah proses menuntun anak yang tidak boleh memaksakan kehendak guru. Pendidikan juga harus berpihak kepada siswa
dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya pada hari ini, seperti yang dikatakan KHD, kita sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator, di mana kita sebagai guru menuntun bagaimana kemampuan siswa untuk mengeksplorasi dirinya. Pendidikan juga harus melihat bagaimana kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alam itu harus di-matchingkan atau harus dikolaborasikan dengan kodrat zamannya. Baik, sekian dulu modul yang hari ini kita bahas. Semoga bisa menjadi masukan untuk saya secara pribadi dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.